Alright guys, kelas 10 kembali lagi ya di channel Easy Math with Kim bersama saya Bro Tom. Ya, jadi kali ini aku akan bahas tentang fisika. Terakhir kita belajar tentang apa itu ya? Belajar apa? Belajar bacot, enggak guys? Belajar apa? Belajar lupa aku guys. Belajar tentang besaran dan dimensi ya. Besaran dan dimensi. Nah, di sana aku minta kalian untuk menghafalkan beberapa dimensi yang penting yang nantinya akan dipakai di mana-mana ya. Jadi seperti tentang gaya. Nah, gaya itu wah itu paling top. Itu paling top Marco top itu guys. Itu akan dipakai di mana-mana. Oke, langsung aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar apa sih kegunaan dari dimensi. Siapa yang bilang nggak ada gunanya? Ya memang sih guys, kalau di kehidupan sehari-hari ya nggak ada ya, ngapain? Masa kita makan ngitung pakai dimensi kan gitu, enggak ya? Masa kita ngitung berat badan kita, misalnya saja, beratku misalnya saja, wah ini agak curhat sedikit guys ya, beratku ini 78 kilogram, masa kita bilang, oh 78 dimensinya adalah M. Nah kan nggak gitu, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari nggak ada. Masa ujian calon pacar pakai analisis dimensi ya enggak toh ya. Nah, oke. Jadi ya dalam fisika banyak kegunaannya, dimensi banyak guys. Ada berapa? Ada 4. Jadi kita hari ini akan belajar manfaat analisis dimensi. Kita akan lanjutin ya. Nah, nggak ada manfaatnya. Aduh, mateng. Manfaat analisis dimensi. Analisis dimensi. Ada 4. Oke, nanti akan aku berikan contohnya satu persatu. Yang pertama adalah membuktikan kesetaraan dua besaran. Ya, jadi apa itu besaran? Sesuatu yang diukur. Ya, bisa lihat video di part 1 untuk lebih detail lagi. Apa sih besaran itu gitu ya. Yang kedua adalah membuktikan persamaan yang salah atau mungkin benar. Ya, atau mungkin benar. Oke. Yang ketiga adalah untuk menurunkan persamaan. Nah, menurunkan sebuah persamaan. Menurunkan sebuah persamaan. Oke. Yang terakhir, adalah menentukan dimensi dari suatu konstanta. Menentukan dimensi dari suatu konstanta pada sebuah persamaan. Ayo guys, review sedikit. Aku mau tanya, apa dimensinya dari gaya? Ayo, gaya atau F, dimensinya apa guys? Ya, ini penting sekali, harus langsung dihafal ya. Dimensinya adalah M besar, L besar, T pangkat minus 2. T pangkat minus 2. Kurungi gini minus 2 ya. Jadi misalnya kalian males hafalno lah. Wes hafalno satu ini tok wes. Hafalno gaya ini tok guys ya. Itu yang harus benar-benar langsung cepet hafal di luar kepala gitu ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1. Ya, tadi kan ada 4 gitu ya. Kan ada 4, analisisnya kan ada 4 gitu ya. Kita akan masuk ke yang pertama.
Ya, yaitu membuktikan kesetaraan dua besaran. Membuktikan kesetaraan dua besaran, guys. Ya. Nah, oke. Jadi dua besaran itu dikatakan setara, ya, setara bila dimensinya sama. Dimensi keduanya sama. Ya. Mau kasih contoh, misalnya contoh langsung saja. Ayo buktikan bahwa usaha, ya, simbolnya W besar, guys, bro. Ya. Dan energi simbolnya E besar, guys. E besar merupakan besaran yang setara. Yang setara. Oke? Ya. Lu, cara tahunya gimana? Gampang. Ya. Kita tulis dulu W ini rumusnya apa, guys? Ayo, ada yang ingat? F dikali S, betul. F dikali S, ya. Nah, sekarang dimensinya apa, guys? Ayo, ada yang tahu W? Kok W? F dimensinya apa? Tadi sudah tulisin di depan. M untuk M, L, T pangkat min 2. Pangkat min 2. Dikali S. S itu kita distance, ya. S itu adalah distance. Distance itu jarak, ya. Nah, ketika kita ngitung jarak, kita itu ngitung apa? Kita ngitung besaran panjang. Dimensinya panjang apa? Dari bahasa Inggris length, artinya L. Oke ya, artinya L. Berarti dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat minus 2. Oke. Ini ya. Sekarang energi. Energi. Ya. Energi ini kamu boleh ngambil apapun. Apapun, guys. Kamu mau ngambil energi potensial boleh, kamu ngambil energi kinetik ya boleh. Ya, aku di sini ngambil energi apa ya? Energi potensial deh. Ya, potensial P. Rumusnya apa? MGH. Ya, MGH. Oke. Ya. Bagi yang ngambil EK, oh santai dulu. Kan kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan, bro. Oke, ya mau ngambil EK nggak apa-apa, tapi seharusnya dimensinya sama. M, M itu mass, ya berarti M besar dimensinya. G, G adalah gravity acceleration, ya percepatan gravitasi. Berarti apa? Berarti M, ML, ya, L dikalikan T pangkat minus 2. Minus 2. Dikali H. H itu apa? L. Ya, H itu height. Oke, H itu height, ketinggian. Kalau kita ngitung ketinggian, kita kan juga ngitung panjang toh, guys. Ya. Di video part 1 aku pernah cerita bahwa ketinggian, panjang, lebar itu hanya asumsi manusia untuk ukuran saja. Ya, aslinya sama gitu loh. Fisika mengatakan, "Loh itu sama. Kami itu mengukur panjang." gitu toh. Oke, berarti ini menjadi OM L kuadrat T pangkat minus 2. Gitu ya. Oh, karena dimensinya sama. Karena dimensinya sama, maka kedua besaran tersebut setara. Setara ya. Setara itu bukan berarti rumusnya sama plek ya, guys. Oke. Setara bukan berarti rumusnya sama plek, bukan. Oh, berarti kalau mau ngitung usaha aku pakai rumusnya EP. Oh, bukan, guys. Bukan itu maknanya. Gitu ya. Setara itu artinya dimensinya sama.
Oke, ya bisa kita katakan yang lain adalah satuannya sama. Yang kedua, ya, membuktikan persamaan yang salah atau mungkin benar. Membuktikan ya, persamaan yang pasti salah gitu ya, biasanya ditambahin guys. Pasti salah atau mungkin benar. Loh, nggak ada pasti benar. Nah, ini nanti aku kasih tahu. Ya, aku kasih tahu kenapa tidak ada yang namanya pasti benar. Saya kasih tahu. Oke? Contoh. Buktikan 2 dikali A dikali S itu sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat, ya, adalah pasti salah atau mungkin benar. Pasti salah atau mungkin benar. Mungkin benar. Oke, ya ini. Ya. Nah, kita isi 2 ini konstanta ya, dalam bahasa apa namanya, keilmuan konstanta, kita sebut konstanta. 2 itu angka betul, tapi kita sebut konstanta. Dia tidak memiliki dimensi, berarti ya kita tidak usah tulis. A ini apa? Nah, di videoku part 1 sudah ada. A ini adalah acceleration, artinya percepatan, guys. Apa dimensinya? Ayo, ada yang bisa? L T pangkat minus 2. Ya. L T pangkat minus 2. Ya, guys. Nah, sekarang V kuadrat. V itu apa dimensinya apa, guys? V. V itu dimensinya adalah L T pangkat min 1. Oh, aku lupa. Sorry. S-nya kan belum. S-nya belum. Dikali dengan L lagi. Lupa, bosku. Ya. Nah, V ini apa? V ini adalah L dikalikan dengan T pangkat min 1, gitu ya, yang semuanya dipangkatin dengan 2. Dikurangi L, ya, T-nya pangkat min 1, yang juga dipangkatin dengan 2. Oke? Nah, berarti ini menjadi L kuadrat T pangkat min 2, ya, T pangkat min 2. Kalian untuk bisa ngerjain ini, kalian harus paham, harus hafal sifat-sifatnya eksponen. Ya, kalau kalian belum hafal, coba di scroll aja di playlistku, gitu ya, matematika minat bab pertama, kalian temuin di sana, guys. Oke, kalian temuin di sana. Ya, nanti deh coba di akhir video, kalau di akhir video coba aku linkkan ya, siapa tahu kalian butuh untuk buka. Ya, ini menjadi L pangkat 2 T pangkat min 2 dikurangi L T pangkat min 2. Oke? Nah, kalau dia tandanya plus, ini kuadrat, sorry. Ya, kalau tandanya plus atau minus itu cukup dihitung salah satu aja, guys. Ya, jadi dimensinya cukup dilihat ini saja. Ya, mau yang kanan ya boleh, terserah. Oke? Nah, berarti sekarang dimensinya bagaimana? Dimensinya sama. Ya. Ternyata dimensinya sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Oke? Karena itulah disebut dengan mungkin benar. Mungkin benar, gitu ya. Jadi mungkin benar itu bila dimensinya sama. Dimensi ruas kiri gitu ya, sama dengan dimensi ruas kanan. Dimensi ruas kanan.
Oke guys, ya. Loh, kenapa kok mungkin benar? Karena begini. Karena kan ada yang namanya konstanta tidak berdimensi. Ya. Kamu yakin guys, rumusnya ini benar angkanya 2? Siapa tahu 12. Ya. Oke. Apakah yakin dia 2? Ya. Ngerti ya? Apakah yakin guys, kamu cuma satu-satunya orang yang dia cintai? Deh. Dadah. Ya, gitu. Jadi kenapa? Karena konstanta di sini tidak berdimensi, nggak punya dimensi, guys. Jadi kita nggak bisa ngecek gitu loh, apakah angkanya itu sudah benar. Ngerti ya? Karena kan rumus dalam fisika kalau memang ada konstantanya seperti itu, ya kan? Ya harus itu rumusnya. Contoh, rumus energi kinetik apa, guys? Setengah mv kuadrat, betul? Setengah mv kuadrat. Lah, itu setengahnya itu harus gitu, setengah. Seandainya kita ganti dengan 2, dimensinya dia bakal sama, tetapi rumusnya kan berbeda, guys. Ngerti ya sampai sini, guys? Oke? Ya, jadi itu yang disebut dengan mungkin benar. Lah kalau pasti salah, ya dimensinya salah banget gitu loh. Dimensinya kiri nggak sama dengan dimensinya kanan. Oke? Jadi itu pasti salah, meskipun angkanya betul, rumusnya salah. Paham ya sampai sini, guys? Lanjut, yang nomor ketiga. Nah, ini aku sudah siapin soal supaya nggak kelamaan ngetik. Yang ketiga, kok merah. Yang ketiga adalah menurunkan sebuah persamaan. Menurunkan sebuah persamaan. Nah, ini soal favorit untuk dimensi, guys. Ya, kenapa? Karena paling bulat. Ya. Jadi ini paling bulat. Ayo kita baca. Batu yang diikat di ujung tali diputar horizontal. Ternyata gaya tegangan tali FUF ya berbanding lurus. Nah, berbanding lurus itu kita kasih kayak gini, guys. Dengan massa batu M, kelajuan batu dikali V, dan panjang talinya R. Oke. Nah, dia bilang berbanding lurus dengan ini semua. Kalau berbanding lurus itu berarti dia sama-sama di pembilang. Ayo, pembilang penyebut ada yang bingung nggak? Pembilang itu atas. Anak-anak biasanya pembilang yang mana? Ayo, siapa yang senasib kayak gitu? Angkat tangan. Pembilang yang atas, guys. Penyebut yang bawah. Nah, dia kan sama-sama di atas pecahan semua. Itu disebut berbanding lurus. Oke? Ya. Tapi masalahnya, kan kalian tidak tahu itu pangkatnya berapa. Oke? Contohnya misalnya EK. EK, gitu ya. EK itu memang sebanding dengan M dan V. Tetapi yang ini kan pangkat 1, yang ini pangkat 2. Setengah MV kuadrat. EP. EP kan dia sebanding dengan M, massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Ya, kebetulan dia pangkatnya 1, 1, 1. Ngerti ya? Nah, goalnya kita di sini adalah mencari. Jadi dia itu sebenarnya pangkatnya berapa. Oke? Kita misalkan dia berpangkat X, Y, dan Z. Oke? X, Y, dan Z. Nah, sekarang X, Y, dan Z ini akan kita cari dengan analisis dimensi. Oke? Ya, dengan analisis dimensi. Apa dimensinya F? Loh, keluar lagi ya F ya. Dimensinya F adalah M, L, T pangkat minus 2. Dia sebanding dengan M. M di sini apa? Massa. Dia bilang massa batu. Oh, ini. Massa batu. Dia bilang itu. Berarti dimensinya mass adalah M besar. Pangkat X. Oke? Dikali V. V. V itu apa? V itu kecepatan. Loh, dimensinya apa? Ada yang ingat nggak? Dimensinya adalah L T pangkat min 1. T pangkat min 1.
di mana semuanya ini dipangkatin oleh Y. Dikali dengan panjang tali R. Kita itu kalau ngitung panjang ya dimensinya L, length toh. Ya. Pangkatnya adalah Z. Oke? Yuk, mari kita rapikan. Jadi di sini di sebelah kirinya tetap ya M, L, T pangkat minus 2. Belibet ya guys buat kurungnya. Iya makanya. Kalau punya cowok jangan dikurung-kurung. Ya, enak, belibet nanti. Susah guys. Buat nih kurungnya. Ya, males sih. Oke? Nah, kebetulan kalau ada guru kalian yang bilang, udah anak, nggak usah buat kurungnya. Ah, nggak apa-apa guys. Ya, jarang ada cewek kayak gitu guys, yang nggak ngurung-ngurung. Apa sih? Lanjut ya. Nah, M pangkat X ya dikali kali. Nah, sekali lagi kalian harus lihat apa namanya? Pelajaran tentang eksponen, guys. Kalau ini bisa diapain? Ini itu boleh dipangkatin sendiri-sendiri. Jadi L pangkat Y dikalikan T pangkat. Lah, kalau ada pangkat yang ketemu pangkat lagi itu dikalikan. Ya, itu memang sudah ada di sifatnya pangkat, guys. Ya, L pangkat Z. Oke? Nah, berarti kita masih rapikan lagi. Berarti M, L, T pangkat minus 2 sebanding dengan oke, kita anu guys, apa namanya? Coba sama-samakan. Oh, ini M enggak ada temannya, ya udah. Salah, Bro. Ya, ini M enggak ada temannya, ya udah. Pangkat X. Oh, L ada. Berarti ini L pangkat Y plus X. Plus Z, sorry. Plus Z dikalikan ini T pangkat minus Y. Oke, sudah. Sekarang kita sama-samain, guys. Pangkat M di sini kita samain dengan ini. Berarti 1 sama dengan X. Pangkat M di sini kita samakan dengan ini, guys. Pangkat M, pangkat L. Pangkat L di sini kita samakan ini. Berarti 1 sama dengan Y plus Z. Terakhir ini kita samakan dengan ini. Berarti minus 2 sama dengan minus Y. Kalau Y-nya kita coret, berarti Y sama dengan 2. Kita masukkan ke sini, kita substitusi. 1 sama dengan 2 plus Z. Berarti Z-nya sama dengan minus 1. Sudah? Oke, kita sudah dapat semua X, Y, Z. Nah, sekarang jangan langsung gitu aja, sudah ketemu. Jangan, guys. Dikembalikan. Berarti F sebanding dengan ya M kecil pangkat X1 dikali V. V kecil pangkat Y. Y-nya 2 dikali R pangkat Z. Z-nya minus 1. Berarti F itu M gitu ya, V kuadrat. Nah, R pangkat min 1 itu per R. Sekali lagi, itu sifat eksponen. Jadi ya, itu sifat eksponen. Yaitu kalau min artinya dia pecahan. Artinya dia 1 per, kalau min itu guys. 1 per R pangkat 1. Nah, R pangkat 1 kan ya R. Sudah? Nah, sekarang supaya dia menjadi benar, kita kasih di sini huruf K. K ini artinya konstanta. Jadi di sini kita hanya tahu rumusnya, tapi kita nggak tahu konstantanya apa, gitu loh. Ya jadi aku kasih contoh tadi, misalnya apa namanya EK, gitu ya. Kita itu hanya bisa nulis MV kuadrat, tapi setengahnya nggak bisa kita temukan lewat dimensi. Loh kenapa? Ya karena setengah nggak punya dimensi, ya apa cara temuin, gitu ya. Itu nggak punya kok, nggak punya pacar, ya apa cara temuin pacar? Oh apa sih? Oke, ya ngerti ya guys ya. Gampang kan dimensi? Ya, kalian harus pelajari ini. Ini paling favorit biasanya, paling sering dikeluarin biasanya karena ini paling susah.
Ngerti ya? Jadi K itu gunanya di situ, guys. Kita nggak tahu kan dia itu angkanya berapa, jadi kita tulis K saja. Loh, K singkatan dari apa? Ya, K singkatan dari konstanta. Nah, selesai. Dapat deh rumus persamaannya. Oh, ternyata F itu sebanding dengan K dikali MV kuadrat per R. Loh, bro, nggak boleh ditulis R pangkat minus 1. Nggak boleh, guys. Biasanya kalau rumus itu kalau per ya ditulis per. Ya, berbeda dengan dimensi. Kalau dimensi di bawah penyebut dia nggak boleh, harus dinaikin ke atas. Oke, lanjut. Ya, ikan pari, ikan cucut. Nah, lanjut. Oke, yang keempat, menentukan dimensi konstanta pada sebuah persamaan. Menentukan dimensi konstanta pada sebuah persamaan. Pada sebuah persamaan. Oke, ya. Misalnya guys, misalnya ya. Jadi menurut Newton, itu planet ke planet itu punya gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Makanya kok kita ini tetap pada jalur kita mengelilingi matahari gitu ya. Karena antara matahari dan bumi serta bumi ke planet-planet lain itu mempunyai gaya gravitasi. Yang dirumuskan F gaya gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa planet 1 dikali massa planet 2 per jarak antara kedua planet yang dikuadratkan. Oke, jadi ini rumusnya. Ya. Oke, F itu kan gaya, kita sudah tahu dimensinya apa tadi. M itu massa, kita juga sudah tahu. R itu jarak, kita juga sudah tahu. Nah, kita kan nggak tahu dimensinya G. Inilah gunanya analisis dimensi. Paham ya? Jadi di sini pertanyaannya adalah tentukan dimensi dari G besar. Dimensi dari G besar. Oke? Ya guys ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. F tadi sebentar, biar enak aja. Kita putar-putar saja rumusnya ya. Berarti boleh ya, aku bilang begini. F dikali R kuadrat sama dengan G besar dikali M1 dikali M2. Berarti G besar sama dengan F, kita kalikan R kuadrat, kita bagi dengan M1 dikali M2. Berarti G besar konstanta G adalah ya F apa tadi dimensinya? M L T pangkat minus 2. R itu tadi aku bilang jarak, gitu kan? Jarak. Nah, kita kalau ngitung jarak itu kan ngitung besaran panjang. Berarti dimensinya lagi-lagi adalah L pangkat 2. Ya, per M1. M1 adalah massa planet 1. Dimensinya apa kalau massa? M besar. Oke, M2 juga M besar. Maka ya dimensi dari G adalah, nah ini kan atasnya M-nya 1 guys, bawah ini M-nya 2, berarti kita harus coret jadi M pangkat min 1, M pangkat min 1 gitu ya. Jadi sekali lagi ini merupakan sifat eksponen guys ya. Di sini adalah sifat eksponen. Kalau dibagi gitu ya, pangkatnya dikurangkan. Pangkat dikurangkan ya. Asal bilangannya sama-sama M ya. Kalau satunya M, satunya L enggak bisa.
Itu ya. Dalam hal ini anggap saja M itu bilangan. N pangkat min 1. Dikalikan dengan L pangkat 3 dikalikan dengan T pangkat minus 2. Selesai. Inilah dimensi dari konstanta gravitasi G. Oke. Ya, jadi nanti akan ini guys. Jadi hitung-hitungannya itu ini. Jadi selain bukan ngafalin dimensi doang aja bukan guys. Tapi hitung-hitungannya ya ada, yaitu ini. Ngerti ya guys ya? Oke, ya. Nah, video ini sampai sini dulu karena memang aku persiapkan untuk membahas dimensi, gitu ya. Dimensi secara menyeluruh, kegunaan dimensi, hitung-hitungan dimensi. Oke. Materinya masih belum selesai. Masih ada bagian yang ketiga, yaitu tentang pengukuran, guys. Oke. Pengukuran itu materinya berupa tentang apa namanya? Angka penting. Angka penting itu biasanya anak-anak bilang angka penting yang nggak penting. Apa sih angka penting? Nah, gitu. Kenapa kalau disebut angka penting? Sebegitu penting. Nah, oke. Ya. Oke, subscribe aku terus, nyalakan loncengnya, kalian akan dapat notifikasi apabila ada video-video yang selanjutnya. Oke? Ya. Nah, bagi kalian yang kebingungan, di berikut ini ada link untuk ke pelajaran eksponen. Ya, bagi kalian yang kelupaan part 1 dimensi awal-awal juga ada video untuk ke sana. Oke, check it out aja guys. Bye bye. Ciao dulu.